Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis dengan tema fungsi pemasaran. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Niputu Giri Astuti, yang kedua ada Putu Nana Lestari, yang ketiga ada Niputu Ayu Vira Cintia Dewi, yang keempat ada Nimade Aki Citrayu, dan yang kelima ada Iputu Arya Danendra. Adapun subpokok bahasan, yang pertama pengertian pemasaran, yang kedua konsep-konsep pemasaran, yang ketiga bauran pemasaran, dan yang keempat pemasaran jasa. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Adapun konsep-konsep pemasaran yaitu yang pertama konsep produksi atau the production concept, yang kedua konsep produk atau the product concept, yang ketiga yaitu konsep penjualan atau the selling concept, dan yang keempat yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan atau the societal marketing concept. Perbedaan konsep penjual, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran baru. Konsep penjualan yaitu yang pertama menitik beratkan pada produk serta keinginan penjual atau produsen. Yang kedua, produsen membuat produk dan mencari keuntungan dari penjualan produk tersebut melalui upaya-upaya promosi yang sangat intensif. Yang ketiga, intern, orientasinya ke dalam perusahaan. Sedangkan konsep pemasaran yaitu yang pertama menitik beratkan pada kebutuhan dan keinginan pembeli atau pasar. Yang kedua, produsen menentukan apa kebutuhan atau keinginan pembeli dan mencari keuntungan serta menyalurkan produk untuk memuaskan kebutuhan tersebut melalui pemasaran yang terpadu. Dan yang ketiga yaitu ekstern, orientasinya ke pasar. Sedangkan konsep pemasaran baru, yaitu yang pertama lebih menitik beratkan pada kepentingan lingkungan bisnis perusahaan, yang kedua produsen menentukan kebutuhan pembeli dan berupaya memuaskan kebutuhan tersebut dengan manajemen strategi, dan yang ketiga yaitu di samping berorientasi ke pasar juga memperhatikan stakeholder benefitnya. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk memengaruhi persepsi pelanggan maupun persepsi masyarakat. Variabel tersebut adalah produk, price atau harga, place atau saluran distribusi, dan promotion atau promosi. Keempat variabel ini sering disebut 4P. Adapun penjelasan dari variabel-variabel bauran pemasaran. 1. Produk. Produk merupakan unsur pertama dan yang paling penting dalam bauran pemasaran. Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan memformulasikan suatu penawaran yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. 2. Harga. Penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat memengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor utama penentu positioning produk dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk dan pelayanan, serta persaingan. Yang ketiga ada tempat. Place atau tempat merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Dalam hal ini, berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian kepada para konsumen dan di mana lokasi strategisnya. Keempat, promosi. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa.
Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah tindakan jasa yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Karakteristik jasa. Mulanya, pemasaran hanya dihubungkan dengan penjualan produk fisik seperti buku, sabun, televisi, sepeda, mobil, dan sebagainya. Namun sekarang ini pemasaran jasa sudah banyak dijalankan. Jasa yang dipasarkan dapat berupa ide, gagasan, tempat, dan manusia. Jasa memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, tidak berwujud. Maksudnya, tidak dapat dicicipi dan dilihat sebelum dikonsumsi. Di sini pembeli harus mempunyai keyakinan penuh kepada penjual atau pembeli jasa. Untuk itu, penjual jasa harus dapat meningkatkan kewujudan jasa dengan cara lebih memperlihatkan manfaat jasa tersebut. Yang kedua, ada tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat diwakilkan. Dalam hal ini, jasa selalu melekat pada sumbernya. Misalkan, kita ingin melihat pertunjukan wayang kulit yang akan dipentaskan oleh seorang dalang tertentu yang menjadi favorit kita. Yang ketiga, ada tidak tahan lama. Maksudnya, jasa itu tidak seperti produk fisik. Misalnya, kita bisa membelinya sekarang untuk persediaan bulan depan, tetapi jasa akan mempunyai nilai di saat pembelian jasa membutuhkan pelayanan. Yang keempat, ada aneka ragam. Ternyata harga atau tarif suatu jasa sama aneka ragam, seperti tarif jasa dokter, tarif pangkas rambut di salon, juga pengacara atau advokat. Mengenai daya tahan pemakaian jasa. Di sini ada klarifikasi daya tahan dan contoh. Yang pertama ada pelayanan jasa konsumen. Yang pertama ada cepat lenyap kurang dari 6 bulan. Yang kedua ada setengah tahan dari 6 bulan sampai 3 tahun. Dan tahan lama lebih dari 3 tahun. Contohnya seperti pangkas rambut, pertunjukan bioskop, penjahit. Dan yang kedua contohnya seperti akuntansi, biro, tenaga kerja, dan sewa beli. Yang ketiga pendidikan, pembelian rumah, kesehatan, dan asuransi. Yang kedua ada pelayanan jasa produsen. Di sini juga sama seperti pelayanan jasa konsumen terdapat 3 tahan. Yang pertama ada cepat lenyap kurang dari 6 bulan. Yang kedua ada setengah tahan 6 bulan sampai 3 tahun. Dan yang ketiga tahan lama lebih dari 3 tahun. Contohnya pemeliharaan gedung, distribusi, persewaan, dan perjalanan. Yang kedua, contohnya periklanan, hubungan masyarakat, arsitektur, sewa kontrak. Dan yang terakhir, contohnya konsultasi, manajemen, kontrak penelitian, dan pengembangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kurangnya materi di PowerPoint ini, kami ucapkan mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan. Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.